Kita akan memasuki firman Tuhan. Sebelum itu saya mengundang jemaat bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan lagu pujian nomor 45. Nomor 45. Bapa di surga, hikmat besar, hikmat bijaksana dari Tuhan yang tiada terduga, yang telah Engkau nyatakan melalui pengorbanan anakmu Yesus Kristus, Juru Selamat kami di atas kayu salib, yang telah menebus, mengampuni segala dosa kami, menguduskan kami sekali untuk selama-lamanya, dan menjamin kami memperoleh keselamatan hidup yang kekal satu kali untuk selama-lamanya. Hikmat besar bijaksana mengajar kami untuk selalu bersyukur dalam segala hal. Kami bersyukur juga karena firman Tuhan yang kami dengarkan bersama pada sore hari ini. Diberkatilah jemaat kudus-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, saya persilakan duduk kembali.
Ya, salam kudus saudara-saudaraku semuanya. Puji Tuhan. Ya, baik. Saya akan mengajak kita untuk merenungkan bersama-sama, ya, saudara-saudaraku. Bagaimanapun Tuhan kita selalu baik dan akan selalu baik untuk selama-lamanya. Dan Tuhan kita merangkul kita semuanya, amin. Mendekap kita semua, ya, dikatakan seperti Raja Wali, ya, yang membawa kita di atas sayapnya, melewati berbagai badai dan topan, tapi berhasil sampai pada akhirnya sukses oleh karena kasih Kristus Yesus Tuhan kita. Amin, puji Tuhan. Nah, untuk merenungkan hal itu, ya, untuk memahami bagaimana kebaikan Tuhan, ya, kesetiaan Tuhan yang menjaga terus kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, kita memerlukan, ya, pemahaman yang tepat sesuai dengan firman Tuhan. Karena kita sebagai manusia, kita mempunyai banyak kekurangan, mempunyai banyak kelemahan. Tetapi kalau kita, ya, mendasarkan, ya, pengertian kita terhadap firman Tuhan, maka firman Tuhan itulah yang meluruskan, dan firman Tuhan itulah yang memurnikan, dan firman Tuhan itulah yang menguatkan, dan firman Tuhan itulah yang membangkitkan semangat kita kembali untuk melihat akan kebaikan Tuhan yang tiada berkesudahan dalam kehidupan kita ini, kemarin, hari ini, dan yang akan datang. Nah, untuk itu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya akan mengajak kita melihat sekilas dulu, ya, saudaraku, tentang, ya, posisi atau kondisi daripada orang-orang Israel dahulu. Dan nanti kita akan melihat kondisi kehidupan kita sekarang. Dan juga kita akan melihat dari firman Tuhan masa depan kita di masa yang akan datang. Amin. Karena hanya 3 waktu itulah dimensi waktu, ya, di dalam sejarah kehidupan ciptaan Tuhan, ya, dahulu, sekarang, dan yang akan datang, di mana kita juga di dalamnya, ya, di dalam dimensi waktu itu juga kita dalam rencana Allah, dan kita harus memahami di mana kita saat ini dan kemana kita akan pergi setelah ini. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita lihat di dalam pertama-tama Yeremia pasal 29. Yeremia pasal 29, saya akan langsung membacakan saja karena kita menggunakan waktu yang secukupnya pada sore hari ini, ya. Saya akan membacakan dari ayatnya yang ke-11. Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-11. Dikatakan demikian. Sebab aku di situ adalah Tuhan Allah, ya, Elohim. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan apa? Rancangan damai sejahtera, dan bukan apa? Rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu apa? Hari depan yang penuh harapan. Amin. Ya, amin dulu lah Bapak Ibu Saudaraku, ya. Nanti penjelasannya. Karena apa? Saudaraku, kita tahu kalau kita belajar Alkitab itu harus kita memahami namanya prinsip konteks. Karena Tuhan itu berbicara kepada orang tertentu di waktu tertentu dengan maksud tertentu. Saudaraku, karena itulah kita harus memahami firman Tuhan
itu secara dibagi dengan tepat. Amin. Ambil contoh, ya, satu contoh saja dari sekian ribu contoh. Contoh, ya, ketika Yesus sebelum mati disalibkan, Yesus mengatakan cara memperoleh ampun dari Tuhan adalah harus mengampuni orang lain sesama terlebih dahulu. Karena apa? Karena itu sebelum darahnya tertumpah. Tapi sesudah darahnya tertumpah, ya, Yesus berfirman melalui hambanya Rasul Paulus di Efesus pasal 4, dia katakan, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi itu berbeda. Itu contoh. Lalu kita memahami sekarang di mana posisi kita. Di posisi di mana kita sudah di dalam penebusan yang sudah sempurna. Amin. Karena itulah maka kita tahu sekarang bahwa bukan karena kita mengampuni orang lain maka dosa kita diampuni, tapi karena kita percaya Tuhan Yesus sudah mati di atas bukit Kalvari dan darahnya tertumpah sudah mengampuni segala dosa kita dan selesai. Amin. Waktunya sekarang apa? Menikmati. Amin. Nah, itu contohnya. Kembali kepada teks firman Tuhan, ya, yang sudah kita baca tadi. Tentunya di sini Tuhan Allah, ya, Elohim, Yahweh berbicara kepada umatnya Israel melalui Nabi Yeremia bahwa Tuhan itu mempunyai rancangan kepada umatnya Israel. Berdasarkan apa rancangan Tuhan kepada umatnya Israel? Berdasarkan perbuatan mereka, kebaikan mereka. Bapak ibu saudaraku, mereka banyak melakukan penyembahan berhala. Saudara, ya, mereka banyak melanggar perintah Tuhan, hukum Taurat. Tapi Tuhan telah membuat satu ketetapan kepada nenek moyang mereka, yaitu siapa? Abraham, Ishak dan Yakub, bahwa mereka orang Israel sebagai keturunan Abraham, kepada mereka telah ditetapkan tanah perjanjian. Itulah yang disebut dengan tanah Kanaan. Ya, dan bangsa Israel akan menempati tanah Kanaan berapa lama? Selama-lamanya. Ya, biar dunia ini pun berjungkir balik, Bapak Ibu Saudara, janji Tuhan kepada bangsa Israel itu tidak bisa dibatalkan. Hanya saat ini itu bicara tadi time pass, waktu yang sudah lampau. Itulah keadaan bangsa Israel. Di time presence, ya, saat ini di mana kita hidup, Bapak Ibu Saudara, orang Israel saat ini tidak bisa meneruskan janji ini, janji rancangan damai sejahtera Tuhan ini. Kenapa? Karena mereka menyalibkan Mesias. Salah sendiri. Ya kan, mereka menyalibkan Yesus Kristus. Yesus bilang, aku datang membawa damai. Tapi mereka menolak membawa damai, menyalibkannya, saudaraku. Sehingga rancangan damai sejahtera ini dalam konteks Yeremia pasal 29 ayat 11 ini akan berkaitan langsung dengan Yeremia pasal 31. Mari kita lihat Yeremia pasal 31. Ya, kita baca ayatnya yang ke-31. Yeremia 31 ayat 31. Jadi kalau kita bertanya kapan dan di mana, ya, orang-orang Israel, bangsa pilihan, nanti akan mengalami rancangan damai sejahtera Tuhan yang abadi. Saudaraku, kapan itu akan diwujudkan, dimanifestasikan? Seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, datanglah di mana? Ya, di bumi. Itu pengharapan mereka. Damai sejahtera mereka bukan di mana-mana, tapi di mana? Di bumi. Kalau damai sejahtera saudara dan saya, karena kewargaan kita adalah di dalam surga.
Dan itu akan diwujudkan melalui rapture, melalui pengangkat. Kalau orang Israel, coba saudara ngajak orang Israel untuk masuk surga, apa bakalan maaf ya? Apa? Pasti dibilang begitu. Nggak salah dengar gua, kata orang Israel. Ya kan? Karena apa? Karena memang ya secara natural ya janji Tuhan kepada mereka mengharapkan mana di bumi ini. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, janji Tuhan adalah janji Tuhan. Pasti ya dan amin. Karena itu, damai sejahtera Tuhan yang dijanjikan itu tidak akan dibatalkan, tapi akan diwujudkan. Kapan dan di mana? Yeremia pasal 31 ayat 31 adalah janji itu digenapi nanti. Ya, mari kita lihat janji untuk bangsa Israel. Sesungguhnya akan datang waktunya. Sudah datang atau akan datang? Akan datang. Itu adalah bentuk future tense. Ya, itu adalah bentuk waktu yang akan datang, yang masih harus disambut. Entah kapan, tidak ada yang tahu harinya, bulannya dan tahunnya. Hanya Tuhan yang tahu. Tapi itu pasti karena itu janji Tuhan. Apa? Akan datang waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Aku Allah akan mengadakan perjanjian baru dengan siapa? Dengan orang Kristen. Begitu? Tidak ada itu, Bapak Ibu Saudara. Perjanjian baru tidak ada disebut di situ dengan orang-orang Kristen. Dengan orang Israel, kaum Yahudi. Saudara orang Israel atau bukan? Saya tidak. Ya, saya adalah orang Indonesia. Saudara juga kan? Iya. Dan berterima kasih kita mempunyai suku dan bangsa sendiri. Kita menjadi orang Israel baru bisa tahu tentang Tuhan. Sudah, tapi bahwa Tuhan akan mengadakan perjanjian baru, ya, pembaharuan terhadap perjanjian yang lama. Perjanjian lama itu apa? Perjanjian lama, orang beragama Kristen tahunya perjanjian lama adalah Kejadian, Keluar, Imam, Bilangan, dan sampai Malaki. Itu bukan perjanjian lama, itu kitab perjanjian lama. Dan ya, orang-orang kudusnya Tuhan, ya, di jemaat Gereja ini kasih tidak boleh awam dalam pemahaman tentang kebenaran firman Tuhan supaya bisa menolong banyak orang lain, dan kita tidak boleh keliru menyampaikan firman Tuhan karena kita bisa menjadi penyesat untuk orang-orang lain. Kita menjadi benar di dalam pengertian, maka itu kita terus mau belajar. Amin. Ya, perjanjian lama itu adalah hukum Taurat. Kenapa perjanjian lama adalah hukum Taurat? Karena itu diberikan kepada Musa, diperciki dengan darah hewan di padang gurun itu, dengan perjanjian yang kondisional, yang bersyarat. Jika kamu sungguh-sungguh taat kepada Tuhan, maka kamu akan diberkati, ladangmu akan diberkati, sapimu akan diberkati, dombamu akan diberkati. Tapi jika engkau melanggar firman Tuhan, maka kau akan dikutuk, dosamu akan diperhitungkan kepadamu sampai keturunan yang ketiga, keturunan yang keempat. Itu hukum Taurat, Bapak Ibu Saudara. Amin. Dan itu ditebus oleh Yesus dengan darah perjanjian di kayu salib. Nah, sayangnya karena orang Israel tadi apa? Menolak Yesus Kristus, ya, mereka umat pilihan, tapi mereka melakukan pembunuhan terhadap Yesus Kristus. Memang Yesus Kristus harus mati. Karena kalau dia tidak mati, dosa dunia ini kita akan binasa. Tapi bagaimana caranya dia mati? Tidak boleh melalui umat pilihan yang melakukannya. Dan itu tidak diharapkan. Ya, itulah kesalahan daripada bangsa Israel. Tapi kesalahan bangsa Israel pun toh Tuhan memperhitungkan darah domba Allah yang menebus mereka dan membawa mereka kepada masa perjanjian baru, suatu saat yang akan datang. Pada saat kedatangannya yang keberapa? Yang kedua kali.
di bumi. Mari kita lihat, sudah lebih jelas. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjianku yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku menaruh apa? Hukum Taurat di mana? Di dalam batin mereka, dan menuliskannya di mana? Dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Jadi kalau perjanjian baru nanti dilaksanakan bagi bangsa Israel, sudah tahu apa yang terjadi? Mereka mempunyai pengetahuan yang supernatural dan tidak perlu belajar lagi seperti kita hari ini. Di mana itu dikatakan? Di ayatnya yang 30. Berapa itu? 34. Ya. Baca. Dan tidak usah lagi orang mana nih? Orang Israel mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Kenapa? Tidak usah saling mengajar. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku, mengenal Allah. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Akan mengampuni dosa mereka. Bapak Ibu Saudara, itulah yang kita percayai saat ini. Bahwa Tuhan akan mengampuni dosa kita, atau Tuhan sudah mengampuni dosa kita? Sudah. Ya, tidak. Saudara, jangan mirip-mirip lagi dengan yang di luar sana. Bapak Ibu Saudara, kita harus benar-benar masuk kepada kualifikasi kelebihan di dalam kasih karunia ini, bahwa kita sudah menerima kebaikan Tuhan secara sempurna. Amin. Ya, saudara. Supaya apa? Supaya kita tahu dan mampu mengucap syukur senantiasa. Itu. Jadi bukan akan. Kalau orang Israel memang mereka akan diampuni. Sebab apa? Urusan mereka belum kelar. Kok nggak kelar? Mereka menyalibkan Mesias. Dosa yang terbesar mereka lakukan. Dan mereka harus berhadapan pada masa sengsara 7 tahun di bumi dengan masa pemerintahan anti Kristus. Saudara masuk nggak ke masa sengsara? Tidak. Roma 5 mengatakan lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya tidak akan memanjangkan ya khotbah saya hari ini, ya, karena saya akan memperhitungkan ya Bapak Saudara bagaimana Bapak kita dan kita semua di sini. Yang penting paham maksud firman Tuhan ini. Pahamnya apa? Mengertinya apa? Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat tadi sudah saya sampaikan di Roma pasal 5. Marilah kita buka ya Roma pasal 5. Bagaimana Tuhan merangkul kita semua saudara-saudaraku. Ya, sebelum ke Roma pasal 5, pasal 3 dulu yang kita akan baca. Pasal 3 sampai pasal 3 ayatnya yang ke 24. Ayatnya yang ke-24. Sudah? Roma pasal 3 ayatnya yang ke-24. Dikatakan di situ apa? Dan oleh apa? Ya, bukan oleh perjanjian. Oleh kasih karunia. Apa Bapak Ibu Saudara? Telah dibenarkan dengan apa? Dengan cuma-cuma karena apa? Karena melakukan hukum Taurat? Tidak. Itu tidak benar, Bapak Ibu Saudara. Itu tidak benar. Ya. Kenapa tidak benar? Itu dulu. Lain bentuk dulu, lain Tanjung Karang. Lain dahulu, lain sekarang. Nah, itulah puisi saya sedikit, ya kan? Bapak Ibu Saudara. Ya, lain dahulu, lain sekarang. Itu urusan dulu sudah lewat. Sekarang kita menerima penebusan yang sempurna, saudaraku, oleh darah Kristus, oleh kasih karunia-Nya
Sekarang kita dirangkul oleh Tuhan, didekat oleh Tuhan dengan secara cuma-cuma. Amin. Bukan hasil usaha kita. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Itu sebabnya di Roma pasal 5 ayat 1 kita lihat ya, langsung ke sebelahnya 5 pasal 5 ayat 1. Sebab itu apa? Sebab itu ya, pasal 3 karena kita sudah digunakan, karena kita sudah diurus oleh karunia Allah sekarang ya, dan kita adalah dikatakan apa? Kita hidup dalam damai sejahtera Tuhan, amin, dengan Allah, bukan dalam kekacauan. Kita hidup dalam sejahtera, damai sejahtera Allah. Oleh karena siapa? Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya Dia, di dalam Dia, dan oleh Dia. Semuanya adalah kepada Dia untuk selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, bukan kita. Adapun hidupku ini